Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang yang merasa rezekinya terhambat, meskipun sudah berusaha keras dan bekerja dengan maksimal. Seringkali kita tidak menyadari bahwa faktor lingkungan di sekitar kita, termasuk dapur, bisa mempengaruhi kelancaran rezeki. Dapur, yang seharusnya menjadi tempat yang memberkahi, justru bisa menjadi penyebab terhambatnya rezeki tanpa kita sadari. Kebersihan, kelayakan peralatan, dan cara mengelola ruang dapur ternyata berperan penting dalam menjaga keberkahan hidup. Bahkan, kesalahan kecil dalam merawat dapur bisa mendatangkan ketidaknyamanan dan mengurangi produktivitas kita sehari-hari. Tidak jarang kita merasa lelah dan kurang bersemangat setelah beraktivitas di dapur yang tidak teratur dan penuh masalah. Berikut ini 10 ciri-ciri dapur penghambat rezeki, menurut pengetahuan yang Islami. Dapur tanpa ventilasi udara. Dapur yang tidak memiliki ventilasi udara seringkali dianggap sebagai masalah sepele, padahal dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental sangat besar. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Ventilasi udara adalah salah satu cara kita menjaga nikmat Allah berupa udara bersih. Ventilasi memungkinkan pertukaran udara sehingga dapur tetap segar, yang sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah. Udara yang pengap dan penuh asap masakan dapat mengganggu pernapasan, menyebabkan iritasi pada mata, dan menurunkan kualitas udara secara keseluruhan. Dalam perspektif modern, penelitian menunjukkan bahwa udara dalam ruangan tanpa ventilasi memiliki konsentrasi polutan lebih tinggi dibanding udara luar. Keadaan ini meningkatkan risiko penyakit seperti asma, alergi, bahkan kanker paru-paru akibat paparan bahan kimia yang terperangkap di dalam ruangan. Rasulullah menganjurkan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga ventilasi di dapur adalah bentuk nyata dari menjaga kebersihan lingkungan tempat kita beraktivitas. Dapur yang pengap seringkali juga menyebabkan bau tidak sedap, yang bisa mengurangi kenyamanan anggota keluarga saat berkumpul. Dalam jangka panjang, dapur tanpa ventilasi berpotensi merusak perabotan dapur karena akumulasi uap dan kelembapan yang tidak terkelola. Udara bersih di dapur bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga mendukung keharmonisan keluarga karena menciptakan suasana yang nyaman. Selain itu, ventilasi yang baik membantu proses memasak menjadi lebih aman karena mencegah akumulasi gas atau asap yang berbahaya. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, karena tubuh kita adalah amanah dari Allah. Dapur yang sehat mencerminkan penghormatan kita terhadap nikmat Allah berupa udara dan lingkungan yang bersih. Ventilasi udara juga membantu menghemat energi, karena memungkinkan aliran udara alami sehingga mengurangi ketergantungan pada alat pendingin buatan. Dengan demikian, memiliki ventilasi udara yang baik di dapur adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan, kenyamanan, dan keberkahan keluarga. Jika dapur tanpa ventilasi sudah menjadi kebiasaan, maka langkah sederhana seperti memasang jendela kecil atau exhaust fan bisa menjadi solusi awal. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan kita untuk memanfaatkan bumi dan segala isinya dengan bijak, termasuk memastikan aliran udara di rumah kita. Tidak hanya secara fisik, ventilasi yang baik juga memberikan ketenangan psikologis karena dapur yang bersih dan segar membuat hati lebih damai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadikan ventilasi udara sebagai prioritas dalam tata letak dapur untuk memastikan keberkahan rezeki dalam rumah tangga. Dapur yang kotor dan tidak terawat. Dapur yang kotor dan tidak terawat bukan hanya masalah estetika, tetapi juga menjadi sumber penyakit dan ketidaknyamanan dalam rumah. Dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4, Allah memerintahkan, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Ini mengajarkan pentingnya kebersihan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dapur. Dapur yang kotor seringkali menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, virus, dan hama seperti kecoa dan tikus. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dapur yang bersih mencerminkan keindahan dalam menjalankan kehidupan." Kotoran yang menumpuk di dapur juga sering menyebabkan bau tidak sedap, yang dapat menurunkan selera makan dan suasana hati keluarga.
Dari perspektif kesehatan, dapur yang tidak terawat menjadi sumber kontaminasi makanan yang berisiko menyebabkan keracunan. Kesehatan keluarga adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan, sehingga menjaga kebersihan dapur adalah wujud rasa syukur atas nikmat tersebut. Dalam sains modern, lingkungan yang bersih terbukti meningkatkan produktivitas dan kreativitas, yang bisa mendukung kelancaran rezeki secara tidak langsung. Sebaliknya, dapur yang kotor dapat memicu stres karena suasana yang tidak nyaman dan membebani pekerjaan rumah tangga. Menjaga kebersihan dapur tidak hanya berarti membersihkan permukaan, tetapi juga memastikan semua peralatan bebas dari kotoran dan debu. Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga dapur yang bersih menjadi wujud keimanan kita kepada Allah. Dapur yang kotor juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab kita terhadap lingkungan tempat tinggal yang merupakan amanah dari Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar dijauhkan dari penyakit. Ketika dapur dijaga kebersihannya, maka masakan yang dihasilkan pun lebih higienis dan membawa keberkahan bagi yang memakannya. Lingkungan dapur yang bersih juga membuat pekerjaan memasak lebih mudah dan menyenangkan, yang berdampak pada kualitas hidup keluarga. Selain itu, dapur yang kotor bisa menyebabkan kerusakan pada peralatan masak, yang akhirnya menambah pengeluaran rumah tangga. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan agar kita tidak melakukan kerusakan di bumi, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal. Dengan menjaga dapur tetap bersih dan terawat, kita juga menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga yang merasakan kenyamanan bersama. Kebersihan dapur tidak memerlukan biaya besar, tetapi hanya membutuhkan disiplin dan perhatian terhadap detail kecil. Dengan semua manfaatnya, menjaga kebersihan dapur adalah langkah sederhana tetapi penuh keberkahan yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapur yang bau dan tidak dikelola. Bau tidak sedap yang berasal dari dapur adalah salah satu masalah yang sering diabaikan, tetapi sebenarnya memiliki dampak besar terhadap kenyamanan dan kesehatan keluarga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini mengisyaratkan pentingnya menjaga lingkungan, termasuk bau di dapur. Bau yang tidak sedap seringkali berasal dari sisa makanan, sampah, atau peralatan masak yang tidak dibersihkan dengan baik. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Pengelolaan dapur yang baik juga berarti tidak membuang makanan secara sembarangan. Bau yang menyengat tidak hanya mengganggu, tetapi juga menjadi tanda adanya proses pembusukan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam perspektif sains, bau tidak sedap di dapur seringkali disebabkan oleh gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme pembusuk. Gas-gas ini, selain berbau, juga dapat memengaruhi sistem pernapasan jika terus-menerus terpapar. Mengelola dapur agar bebas dari bau tidak hanya membutuhkan kebersihan, tetapi juga pengaturan yang baik, seperti memastikan tempat sampah tertutup dan sering dibuang. Dalam Islam, menjaga kebersihan tempat tinggal adalah salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Dapur yang bau juga bisa menciptakan suasana tidak nyaman, yang mengurangi keharmonisan keluarga di rumah. Selain itu, bau tidak sedap membuat makanan yang disajikan terasa kurang menggugah selera. Untuk mencegah bau, penting untuk selalu membersihkan alat masak setelah digunakan dan menyimpan bahan makanan di tempat yang benar. Rasulullah juga mencontohkan hidup bersih dan rapi, sehingga umat Islam dianjurkan mengikuti sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapur yang terkelola dengan baik mencerminkan rasa tanggung jawab kita terhadap nikmat Allah berupa makanan dan lingkungan yang bersih. Penggunaan bahan alami seperti cuka atau lemon juga dapat membantu menghilangkan bau tanpa menambah residu kimia di dapur. Dalam jangka panjang, dapur yang bebas bau memberikan dampak positif pada kesehatan mental karena menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman. Mengelola dapur juga termasuk tidak membiarkan sisa makanan atau bahan mentah terlalu lama sehingga menimbulkan bau busuk. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik mungkin, termasuk dalam menjaga lingkungan dapur yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, memastikan dapur bebas bau adalah salah satu langkah kecil yang memberikan dampak besar pada keberkahan hidup. Dengan pengelolaan yang baik, dapur bisa menjadi tempat yang tidak hanya bersih, tetapi juga nyaman dan penuh keberkahan. Tidak ada tempat penyimpanan makanan yang memadai.
Penyimpanan makanan yang tidak memadai di dapur seringkali menjadi sumber pemborosan dan kerugian yang dapat menghambat rezeki keluarga. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 47, Allah berfirman tentang pentingnya penyimpanan. Maka kami masukkan dia ke dalam penjara yang kandangnya, dan kami berikan kepadanya 2 jenis makanan. Ini mengajarkan pentingnya pengelolaan sumber daya dengan baik. Tempat penyimpanan yang baik memastikan makanan tetap segar lebih lama, mengurangi risiko pembusukan dan kerusakan yang dapat menyebabkan kehilangan nutrisi dan nilai ekonomis. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menekankan pentingnya efisiensi dan pencegahan pemborosan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penyimpanan makanan. Penyimpanan yang buruk seringkali menyebabkan makanan terkontaminasi oleh hama seperti semut, kecoak, atau tikus, yang tidak hanya merusak makanan tetapi juga membawa penyakit. Dalam perspektif kesehatan, makanan yang tidak tersimpan dengan baik dapat menjadi sumber penyakit karena pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya. Dari sudut pandang ekonomi, pemborosan makanan berarti kehilangan uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain atau investasi yang lebih produktif. Alat penyimpanan yang memadai, seperti lemari es, rak penyimpanan, dan wadah kedap udara, membantu menjaga kualitas makanan dan memperpanjang umur simpanannya. Dalam Islam, menjaga amanah harta yang diberikan Allah termasuk memastikan bahwa makanan yang disimpan tidak terbuang percuma dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Penyimpanan yang baik juga memungkinkan kita untuk mengelola stok makanan dengan lebih efisien, sehingga kita dapat merencanakan konsumsi dan pengeluaran dengan lebih baik. Selain itu, penyimpanan yang teratur memudahkan akses ke bahan makanan saat dibutuhkan, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari-cari bahan di dapur. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Dengan menyimpan makanan secara teratur dan terorganisir, kita dapat menghindari pembelian berlebihan yang seringkali mengakibatkan penumpukan dan pemborosan. Penyimpanan yang baik juga mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab kita dalam mengelola harta yang telah diberikan Allah. Dalam hadis, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dan keteraturan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dapur dan penyimpanan makanan. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem rotasi stok dan pengingat tanggal kedaluarsa, dapat membantu menjaga efisiensi penyimpanan makanan di dapur. Dengan penyimpanan yang baik, kita juga dapat lebih mudah mengidentifikasi bahan makanan yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga segera ditangani sebelum menimbulkan masalah lebih besar. Dalam konteks sosial, penyimpanan yang efisien memungkinkan kita untuk berbagi makanan dengan yang membutuhkan tanpa merasa terbebani oleh pemborosan. Selain itu, penyimpanan yang baik mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi limbah makanan yang berdampak negatif pada ekosistem. Oleh karena itu, memiliki tempat penyimpanan makanan yang memadai di dapur adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki dan memastikan kelancaran kehidupan keluarga secara Islami. Tidak mengelola sampah dapur dengan baik. Pengelolaan sampah dapur yang buruk seringkali menjadi penyebab utama ketidaknyamanan dan bahkan masalah kesehatan di rumah tangga. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berlebihan." Pengelolaan sampah yang baik berarti tidak membuang makanan atau bahan secara berlebihan. Sampah dapur yang menumpuk dapat menjadi sarang bagi hama seperti kecoak, tikus, dan lalat, yang membawa berbagai penyakit dan infeksi berbahaya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Pengelolaan sampah yang baik termasuk memilah sampah organik dan non-organik, serta mendaur ulang atau membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari perspektif kesehatan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari udara dan air, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan infeksi saluran pencernaan. Dalam sains modern, pengelolaan sampah yang efisien membantu mengurangi polusi lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Mengelola sampah dapur dengan baik juga berarti menggunakan tempat sampah yang tertutup dan mudah dibersihkan untuk mencegah penyebaran kuman dan bau tidak sedap. Selain itu, pengurangan sampah makanan melalui perencanaan menu dan porsi yang tepat dapat menghemat biaya dan mengurangi beban lingkungan. Dalam Islam, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi, yang berarti kita harus menjaga dapur tetap bersih dari sampah.
Penggunaan kompos dari sampah organik dapur dapat menjadi solusi ramah lingkungan yang bermanfaat bagi taman atau kebun rumah, sekaligus mengurangi volume sampah. Dalam hadis lain, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit dan malapetaka. Pengelolaan sampah yang baik juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis, yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarga. Dengan mengelola sampah dapur secara efektif, kita juga menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap harta yang diberikan Allah dan menjaga amanah lingkungan. Penggunaan alat pengelolaan sampah modern seperti komposter atau mesin pengolah sampah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di dapur. Dalam konteks sosial, pengelolaan sampah yang baik di rumah dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar dan mendukung upaya komunitas dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan rumah tangga, karena lingkungan yang bersih dan teratur memberikan rasa aman dan tenang. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan umatnya untuk tidak membuat kerusakan di bumi, termasuk dengan cara mengelola sampah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pengelolaan sampah yang baik juga berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dengan mengurangi kebutuhan untuk produksi bahan baru melalui daur ulang. Oleh karena itu, mengelola sampah dapur dengan baik adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki, kesehatan, dan kelancaran kehidupan keluarga menurut pengetahuan Islami. Alat-alat dapur yang berkarat dan tidak layak pakai. Penggunaan alat-alat dapur yang berkarat dan tidak layak pakai dapat menjadi faktor utama yang menghambat keberkahan rezeki dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Ini mengajarkan kita untuk menggunakan hasil usaha dengan baik, termasuk alat dapur. Alat dapur yang berkarat tidak hanya mengurangi efisiensi dalam memasak, tetapi juga dapat mencemari makanan dengan logam berbahaya yang larut dari karat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menyatakan bahwa setiap muslim harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya, termasuk alat-alat yang digunakan sehari-hari. Alat dapur yang tidak layak pakai seringkali menyebabkan kecelakaan di dapur, seperti terluka saat memasak atau kebakaran akibat peralatan yang rusak. Dari perspektif kesehatan, logam berkarat dapat mencemari makanan dan menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan logam berat. Dalam sains modern, penggunaan alat dapur yang berkualitas dan terawat dengan baik terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas masakan yang dihasilkan. Alat dapur yang layak pakai juga mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab kita dalam mengelola rumah tangga dengan baik. Dalam Islam, menjaga dan merawat alat yang diberikan oleh Allah adalah bentuk syukur dan penghormatan terhadap nikmat-Nya. Selain itu, alat dapur yang berkarat atau rusak seringkali memerlukan penggantian yang dapat menambah beban keuangan keluarga, yang seharusnya bisa dihindari dengan perawatan yang baik. Menggunakan alat dapur yang berkualitas juga berarti kita dapat memasak dengan lebih aman dan nyaman, tanpa khawatir akan kerusakan atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Dalam hadis, Rasulullah menekankan pentingnya menggunakan barang-barang yang baik dan halal, yang mencerminkan kualitas dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dapur yang berkarat juga dapat mengurangi rasa percaya diri dalam memasak, karena hasil masakan yang kurang memuaskan akibat peralatan yang tidak optimal. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan umatnya untuk tidak membuat kerusakan di bumi, termasuk dengan merawat alat-alat yang telah diberikan untuk memudahkan kehidupan. Penggunaan alat dapur yang tidak layak juga berdampak negatif pada lingkungan, karena peralatan yang rusak seringkali berakhir sebagai sampah yang mencemari alam. Dengan merawat alat dapur secara rutin, kita tidak hanya menjaga kualitas masakan tetapi juga memperpanjang umur peralatan tersebut, sehingga lebih ekonomis. Dalam konteks sosial, rumah tangga yang memiliki alat dapur yang terawat dengan baik seringkali dianggap lebih terhormat dan bertanggung jawab oleh lingkungan sekitar. Selain itu, alat dapur yang baik dan terawat membantu menciptakan suasana dapur yang lebih menyenangkan dan efisien, mendukung keharmonisan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan bijak dan tidak menyia-nyiakannya, termasuk dalam penggunaan alat dapur. Oleh karena itu, memastikan alat dapur yang digunakan dalam kondisi baik dan layak pakai adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki dan kesejahteraan keluarga menurut pengetahuan Islami.
Tidak ada tempat untuk membersihkan diri. Ketiadaan tempat untuk membersihkan diri di dapur dapat menjadi penghambat rezeki, karena mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku," yang menekankan pentingnya kebersihan diri. Tempat untuk membersihkan diri, seperti wastafel yang bersih dan terawat, adalah fasilitas penting di dapur untuk memastikan kebersihan tangan sebelum dan sesudah memasak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menyatakan bahwa kebersihan adalah setengah dari iman, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tanpa fasilitas yang memadai untuk membersihkan diri, risiko kontaminasi makanan meningkat, yang dapat menyebabkan penyakit dan menurunkan kualitas hidup keluarga. Dari perspektif kesehatan, mencuci tangan dengan benar sebelum memasak adalah langkah dasar dalam mencegah penyebaran kuman dan infeksi. Dalam sains modern, kebiasaan mencuci tangan secara rutin dan benar terbukti efektif dalam mengurangi risiko penyakit menular yang disebabkan oleh makanan. Selain itu, memiliki tempat untuk membersihkan diri juga berarti dapur lebih teratur dan higienis, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk memasak. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab setiap individu sebagai khalifah di bumi, termasuk dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak. Tempat mencuci yang bersih dan mudah diakses juga mendukung efisiensi dalam memasak, karena proses pembersihan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan umatnya untuk menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Dengan adanya fasilitas mencuci yang baik, kita dapat memastikan bahwa peralatan masak dan bahan makanan tetap higienis dan bebas dari kontaminasi. Ketiadaan tempat untuk membersihkan diri juga dapat menyebabkan kebiasaan buruk seperti menyentuh wajah atau rambut saat memasak, yang meningkatkan risiko kontaminasi makanan. Dalam konteks sosial, rumah tangga yang menjaga kebersihan diri dan lingkungan dapur seringkali dianggap lebih terhormat dan bertanggung jawab oleh lingkungan sekitar. Selain itu, kebersihan diri sebelum memasak juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap makanan yang akan kita siapkan dan konsumsi. Dalam hadis, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan diri agar terhindar dari penyakit dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Penggunaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik di dapur juga mendukung kesehatan mental, karena lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pentingnya memelihara kebersihan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat Al-Baqarah 222. Oleh karena itu, menyediakan tempat untuk membersihkan diri di dapur adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki dan kesehatan keluarga menurut pengetahuan Islami. Dengan memastikan dapur memiliki fasilitas yang memadai untuk membersihkan diri, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh keberkahan dan kesejahteraan. Penempatan api dan air yang tidak tepat. Penempatan api dan air yang tidak tepat di dapur dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan mengganggu kelancaran aktivitas memasak, yang pada akhirnya menghambat rezeki keluarga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan kadar yang telah ditentukan." Ini mengajarkan pentingnya keseimbangan dan penempatan yang tepat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dapur. Penempatan kompor, api, yang dekat dengan sumber air dapat menyebabkan risiko kebakaran atau kecelakaan lain yang berbahaya bagi penghuni rumah. Sebaliknya, menempatkan air terlalu jauh dari area memasak dapat menghambat proses pembersihan dan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk memasak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-Baqarah 11, penempatan alat dapur yang tidak tepat dapat menjadi bentuk kerusakan lingkungan dalam skala kecil. Penempatan yang tidak tepat juga dapat mengganggu aliran kerja di dapur, membuat proses memasak menjadi tidak efisien dan memakan waktu lebih lama. Dalam perspektif keamanan, penempatan api yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kecelakaan kebakaran, yang dapat menyebabkan kerugian materi dan jiwa. Sains modern menekankan pentingnya desain dapur yang ergonomis dan aman, yang mencakup penempatan yang tepat antara sumber api dan air. Selain itu,
Penempatan air yang strategis di dekat area memasak memudahkan proses pembersihan dan mengurangi risiko kontaminasi silang antara peralatan masak dan air. Dalam Islam, menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam rumah tangga adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah. Dengan menempatkan api dan air di tempat yang tepat, kita dapat menciptakan dapur yang lebih aman, efisien, dan harmonis untuk aktivitas sehari-hari. Pengaturan yang baik antara api dan air juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi limbah energi dan air yang tidak perlu. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan tidak menyia-nyiakannya, termasuk dalam penggunaan api dan air di dapur. Penempatan yang tepat juga mendukung estetika dapur, menciptakan ruang yang lebih rapi dan menyenangkan untuk digunakan. Dalam konteks sosial, dapur yang dirancang dengan baik mencerminkan tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, penempatan yang tepat antara api dan air dapat meningkatkan keamanan bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang mungkin berada di dapur. Dalam hadis, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga, termasuk dalam pengaturan dapur. Dengan mengikuti prinsip-prinsip penempatan yang tepat, kita dapat menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan yang seringkali timbul dari dapur yang tidak teratur. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pentingnya keteraturan dan tidak membuat kekacauan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah 11. Oleh karena itu, penempatan api dan air yang tepat di dapur adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki, keamanan, dan kesejahteraan keluarga menurut pengetahuan Islami. Penggunaan peralatan yang tidak Islami. Penggunaan peralatan dapur yang tidak Islami dapat mengurangi keberkahan rezeki dan menciptakan ketidaknyamanan dalam menjalankan aktivitas memasak sehari-hari. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Makanlah dari yang halal lagi baik yang telah diusahakan oleh tangan Allah." Ini menekankan pentingnya menggunakan peralatan yang halal dan baik dalam memasak. Peralatan dapur yang mengandung unsur haram atau bahan berbahaya dapat mencemari makanan, sehingga menurunkan nilai keberkahan makanan tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam rumah haruslah halal dan baik, termasuk peralatan dapur yang digunakan. Penggunaan peralatan yang tidak Islami, seperti yang terbuat dari bahan non-halal atau beracun, dapat menyebabkan keracunan dan masalah kesehatan bagi keluarga. Dari perspektif kesehatan, peralatan yang terbuat dari bahan berkualitas rendah seringkali mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari makanan dan tubuh. Dalam sains modern, penggunaan peralatan dapur yang aman dan bersertifikat memastikan bahwa makanan yang dihasilkan bebas dari kontaminan berbahaya. Selain itu, peralatan yang halal dan baik mendukung proses memasak yang lebih efisien dan menghasilkan makanan yang lebih berkualitas. Dalam Islam, menjaga kehalalan dan kebersihan dalam setiap aspek kehidupan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Penggunaan peralatan yang Islami juga mencerminkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan peralatan yang sesuai dengan prinsip Islami, kita dapat memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan membawa keberkahan dan berkah dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan umatnya untuk selalu memilih yang terbaik dan terjamin dalam segala hal, termasuk dalam pemilihan peralatan dapur. Peralatan yang tidak Islami seringkali tidak tahan lama dan mudah rusak, yang berarti kita harus sering menggantinya, menambah beban keuangan keluarga. Selain itu, peralatan yang tidak halal dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan kesehatan, yang berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga. Dalam konteks sosial, rumah tangga yang menggunakan peralatan yang Islami seringkali dianggap lebih terhormat dan bertanggung jawab oleh lingkungan sekitar. Penggunaan peralatan yang Islami juga mendukung keberlanjutan lingkungan, karena peralatan yang berkualitas tinggi biasanya lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Dalam hadis, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kehalalan dan kebersihan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memasak. Dengan menggunakan peralatan yang Islami, kita juga menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat Allah berupa makanan dan alat yang memudahkan proses memasak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijak dan tidak menyia-nyiakannya.
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Baqarah 11. Oleh karena itu, menggunakan peralatan dapur yang islami adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga menurut pengetahuan islami. Dapur yang tidak digunakan untuk memasak. Dapur yang tidak digunakan untuk memasak secara aktif seringkali menyebabkan ketergantungan pada makanan siap saji, yang dapat menghambat rezeki dan kesejahteraan keluarga. Dalam hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk memasak dengan tangan sendiri, terdapat pesan penting tentang kemandirian dan keberkahan dalam memasak. Ketika dapur tidak digunakan untuk memasak, keluarga cenderung membeli makanan dari luar, yang seringkali lebih mahal dan kurang sehat dibandingkan makanan yang dimasak di rumah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halal dan baik," yang menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik, yang lebih mudah dilakukan jika memasak di rumah. Memasak di rumah memungkinkan kita untuk mengontrol bahan-bahan yang digunakan, memastikan makanan yang dikonsumsi lebih sehat dan bergizi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan melalui aktivitas sehari-hari, termasuk memasak. Dengan memasak di rumah, kita dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli makanan dari luar, sehingga meningkatkan efisiensi keuangan keluarga. Dalam perspektif kesehatan, makanan yang dimasak di rumah biasanya lebih rendah garam, gula, dan lemak, yang mendukung kesehatan jangka panjang. Selain itu, memasak di rumah menciptakan kesempatan untuk berkreasi dan bereksperimen dengan resep baru, yang dapat meningkatkan keterampilan dan kepuasan pribadi. Dalam Islam, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah bentuk tanggung jawab dan ibadah, yang menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Penggunaan dapur secara aktif juga memperkuat ikatan keluarga, karena kegiatan memasak seringkali menjadi momen kebersamaan dan kerjasama antara anggota keluarga. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan setiap fasilitas yang ada dengan bijak dan tidak menyia-nyiakannya. Dan tidaklah kami kirim sebelum kamu melainkan manusia kepada manusia, untuk mengajarkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl 125. Dapur yang tidak digunakan juga menciptakan kesan pemborosan, karena peralatan dapur yang telah disediakan tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, ketergantungan pada makanan luar seringkali menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung, yang dapat mengurangi kualitas hidup dan produktivitas. Dalam konteks sosial, rumah tangga yang mandiri dalam memasak seringkali dianggap lebih bertanggung jawab dan mampu mengelola sumber daya dengan baik. Dengan memasak di rumah, kita juga dapat menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam penyajian makanan, seperti menggunakan bahan-bahan halal dan menjaga kebersihan selama proses memasak. Dalam hadis, Rasulullah menekankan pentingnya usaha dan kerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang tercermin dalam aktivitas memasak sehari-hari. Memasak di rumah juga memberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak tentang pentingnya nutrisi, kebersihan, dan tanggung jawab dalam mengelola makanan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan dalam segala hal, dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Oleh karena itu, menggunakan dapur secara aktif untuk memasak adalah langkah penting dalam menjaga keberkahan rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga menurut pengetahuan Islami.